Sugiono selaku Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Ibu PP kita, Ibu Inta dan Ibu Fadila, kemudian Pak Bahtiar dan rekan-rekan guru yang kami hormati. Jadi seperti yang dijelaskan Bu Inta sebelumnya, susunan acara yang pertama tadi pembukaan sudah dibuka oleh Bu Inta dan Pak Wiwit, kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan diskusi, kemudian kita berdiskusi untuk merumuskan visi, untuk merumuskan kalimat tentang dan visi sekolah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi dan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Lanjut Pak. Jadi seperti sebelumnya yang sudah dijelaskan Bu Inta, tujuan kita berkumpul di sini yaitu untuk mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan atau visi di sekolah kita untuk murid kita di masa depan yang lebih baik. Baik, topik pertama yang kita diskusikan yaitu mengenai kalimat tumpang. Jadi nanti Bapak Ibu guru diminta untuk mengisi kalimat tumpang. Mengisi. Sudah bisa. Oh, sudah bisa. Sebentar, mohon menunggu ya Bapak Ibu, masih dibukakan aplikasi Mentimeter. Monggo Bapak Ibu silahkan, sudah dibackup semua nggih, sudah berhasil. Bu Erni, Bu Ulun sudah. Jadi kita ke pertanyaan yang pertama, kita diskusikan. Oh belum. Pelan-pelan ini. Oh nggih. Silakan Pak ya. Yang sepuh. Ya, jadi untuk soal yang pertama di kalimat tumpang, yaitu kita memimpikan murid-murid yang monggo Bapak Ibu mengisi. Mohon maaf, dari mata kami batasi satu supaya nanti ketika kesimpulan tidak begitu sulit. Jadi satu apa harus oh ya, murid-murid yang Satu kata. ya satu kata, satu kata. Masih Pak, monggo Bapak Ibu yang lain.
Ya, karena ada kendala teknis dari HP Bapak Ibu yang lain, jadi mohon maaf hasil yang diterima dari diskusi poin pertama hanya 5. Untuk kesimpulannya nanti saja sekalian di akhir di Bapak Ibu. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah bisa kan? Sambil Bapak Ibu yang lain mengisi, mungkin komputer yang mengisi individu berkembang siapa nih? Saya. Oh gitu, ya. Mohon penjelasan dari maksud individu berkembang itu maksudnya bagaimana murid yang Bapak percaya? Siswa itu adalah individu yang dia sedang dalam proses mengembangkan dirinya. Jadi kalau pengalaman yang dia dapatkan di dalam keluarga, kemudian di sekolah itu masih mungkin untuk berkembang lagi. Karena umurnya, usianya juga masih muda, sehingga ada kemungkinan perkembangannya juga akan lebih baik. Terima kasih Pak Il. Jadi intinya yaitu murid ini masih terus akan berkembang sesuai dengan keluarganya, kemudian di sekolah, kemudian di lingkungan. Jadi berapapun umurnya, sampai kapanpun mereka akan tetap belajar, Pak Il. Kemudian generasi penerus bangsa. Oke, monggo Bu Eni. Saya meyakini bahwa anak saat ini atau murid kita itu adalah penerus bangsa kita. Berarti kita harus mempersiapkan bangsa kita itu mau bagaimana, ya kita harus mempersiapkan seperti impian kita. Jadi impian dari orang pendahulu saat ini. Jika kita menginginkan generasi yang dia sangat mencintai budayanya, berarti kita harus melestarikan budaya kita. Jika kita ingin menginginkan murid kita kompeten di bidangnya
masing-masing, ya berarti kita harus mempersiapkan dengan fasilitas, dengan berbagai praktik yang harus dia kuasai sesuai kompetensi masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eni. Jadi intinya dari generasi penerus bangsa ini, jadi kita sebagai guru juga bertindak sebagai pencetak siswa atau pengembang siswa supaya kompeten, kemudian berkarakter, gitu ya, selain dari orang tua dan di masyarakat. Kemudian kalau guru, bagi semua guru, ya silakan Bu Luli. Iya, terima kasih Bu Eni. Tadi saya menjawab itu karena bagi saya percaya bahwa guru itu kan sama-sama belajar juga. Ya kan, kita semua itu seorang pembelajar, siswa atau murid itu juga belajar dari kita. Jadi kita sama-sama guru untuk anak-anak, anak-anak juga guru bagi kita. Dan kita akan terus belajar, kita akan terus belajar apapun dari anak-anak juga kan, belajar sabar, belajar apapun lah itu gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Luli. Jadi intinya kita bisa memilih sebagai pembelajar juga jadi pembelajar dari siswa kita, dari segi kesabaran tadi mungkin siswanya karena kan kita belajar dari sabar itu yang nantinya mungkin kita bisa dapat pahala dari situ dan kita bisa tarik siswa kita di surga kalau siswanya di surga gitu ya. Siapa tahu kan kita nggak tahu menjadi amal jariah kita. Kalau anugerah Bapak Ibu, terima kasih Bu Nani. Ada dua versi jawaban untuk anugerah. Versi serius, ada versi guyon. Versi seriusnya adalah anugerah itu berarti ini adalah makhluk Gusti Allah yang dititipkan pada kita sebagai guru di sekolah, sebagai kita sebagai guru, maka ini harus kita titipan ya, titipan, maka harus betul-betul kita jaga sesuai dengan yang dititipkan. Nah, karena kita sebagai guru, maka ya kita jaga sesuai dengan fitrah kita sebagai guru. Kita harus didik dia sebaik-baiknya, ya, dengan kompetensi yang kita miliki, ya, dengan tujuan agar nanti anak-anak itu memiliki kompetensi yang diharapkan. Itu kalau versi serius. Kalau versi bercandanya ya, kalau di sekolah swasta ini kalau ada murid ya anugerah. Kalau tidak ada murid kan musibah. Kalau di negeri kan ya Pak Badan tahu lah, di swasta itu kayak perang gitu kalau mau PPDB. Kita sudah perang banyak. Kita sudah buka PPDB, sudah buka pendaftaran. Tanggal berapa? 2 ya? Tanggal 2 ya? Tanggal 2 sudah terima pendaftaran. Sudah berapa yang daftar? 10 kemarin. Totalnya sudah 20. Iya. Jadi ya anugerah bagi kita di sekolah untuk rezekinya kita semua. Tapi baik serius maupun versi guyonan itu semua adalah harus kita maknai bahwa kita sebagai guru sekedar membimbing anak-anak. Kita tidak bisa mencetak anak-anak seperti kita di pabrik. Karena kalau kita berpikiran mencetak, maka kita nanti akan kadang-kadang bisa kecewa karena anak-anak itu tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Ya, kita hanya bertugas untuk mengarahkan. Ya, perkara nanti mereka itu menjadi seperti yang dituntutkan di kurikulum atau tidak itu kehendaknya Gusti Allah. Ya, tapi kalau jadi ya berarti itu juga kehendaknya Gusti Allah. Kalau tidak pun kan juga gitu ya. Sehingga guru itu nggak stres tuh, nggak muring-muring di kelas tuh. Kalau anak-anak dikasih ini itu nggak ini ya. Para orang sosok nggak boleh cinta ngerti ya. Itu supaya nggak stres juga gitu. Kalau stres kan anak-anak yang lain yang sebenarnya baik-baik saja itu kan kena imbasnya. Jadi memang stres ya. Ya itu Bu Nani, terima kasih. Terima kasih. Jadi intinya kita sebagai guru tugasnya mendidik, bukan hanya mengajar. Jadi di samping mentransfer ilmu, kita juga mengajari tentang karakter yang baik untuk kalau mereka di masa depan. Kemudian juga dari anugerah ini kalau di swasta itu merupakan rezeki bagi kita. Semoga di tahun pelajaran 2024 dan 2025 siswa kita naik, biar kita jadi kembali, kata Pak Budi. Ini ngomong dulu.
Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu di sekolah kita mengutamakan terima kasih atas respon jawabannya. Yang menjawab tentang kepentingan murid apakah gue lagi? Ya sesuai seperti yang di teorinya diajar dengan cara, tapi di sini ada kata menurut murid. Kalau menurut pemahaman dalam IKHD, bahwasanya kita harus menggambar kepada murid. Sebenarnya saya secara pribadi kata-kata menggambar kurang serp sebenarnya, tapi berhubung itu sudah menjadi kurikulumnya IKHD, kita menggambar kepada murid. Jadi di sini apapun aktivitas kita, tugas tambahan kita tidak boleh mengabaikan peran kita sebagai guru terhadap murid. Jadi serepot apapun kita harus selalu berpikiran kepada murid. Terima kasih. Jadi intinya kita harus berpihak pada murid, memerdekakan murid supaya sekolahnya menyenangkan begitu ya Bu, tapi tetap masih di posisi disiplin positif. Jadi masih tetap di keyakinan kelas supaya tetap disiplin. Ya, kemudian yang menarik lagi yang karakter, karena karakter ini kan luas, jadi saya ingin tahu maksud karakter di sini karakter apa saja nih? Ya, karena judulnya kan di sekolah kita mengutamakan ya. Jadi kalau saya tuh sebenarnya kompetensi, cuman sekarang saya baliknya ke karakter, karena kalau kita ngomongnya ke kompetensi maka ada ini ya, ada tabrakan sedikit dengan dunia kerja. Mungkin untuk diketahui apa kita ini kalau menerima apa, kalau ada anak-anak yang kalau ada perusahaan yang datang untuk merekrut anak-anak, mungkin Pak Fadiar paling paham juga ya. Itu yang dilihat pertama kali kan bukan rapotnya, bukan ijazahnya. Yang dilihat pertama kali itu performnya anak-anak. Saya itu pernah mendapati ada tes tenaga kerja di sini yang dites sekitar 175-an, jam 11 itu tinggal 100 anak, tinggal tes wawancara. Kemudian saya pikir, wah, tes wawancara, yang wawancara cuma 1 orang waktu itu, 100 orang. Pikir saya, wah, pulang maghrib saja ini. Ternyata jam 2:30 sudah selesai. Saya tanya, Pak, loh kok cepet Pak? Iya Pak, wawancara. Pikir saya wawancara itu kan harus ngobrol panjang lebar tiap orang. Ternyata enggak. Pak, saya itu enggak usah ngobrol panjang lebar sama anak-anak untuk melihat anak-anak ini cocok dengan saya atau tidak. Saya itu cukup lihat dari wajahnya. Cukup lihat dari wajahnya, saya langsung tahu ini wajah yang bertanggung jawab, wajah yang disiplin, wajah yang ini katanya akhirnya gitu. Saya tuh orangnya ngomong gitu itu sampai saya itu juga takut ya. Dojo ngomong gitu dulu wajahku gitu, ngomong gitu. Wah, saya itu agak ini. Ya, nah terus orangnya bilang gini, wajah itu Pak, wajah disiplin, wajah jujur, wajah tanggung jawab itu bisa dibentuk minimal 2 tahun. Sehingga saya sampaikan ke anak-anak, kamu punya waktu 3 tahun di sini, minimal 2 tahun kamu membentuk kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab. Itu nanti akan tergambar utuh di wajahmu, dan pada saat tahun ketiga HRD datang ke sekolah, kamu sudah punya karakter yang bagus. Nah karena itu saya akan sering menyampaikan pada Bapak Ibu di forum apapun, termasuk program-program yang kita lakukan itu sebenarnya adalah pembinaan karakter ya. Bahwa mulai dari kedisiplinan,
pakaiannya harus rapi, rambutnya harus tersisir rapi, pakaiannya harus tersetrika, sepatunya harus bagaimana dan seterusnya. Sampai di kelas itu tempat duduk harus rapi, ya. Kemudian sholatnya harus tertib, sampai waktunya sholat, jarak antara azan sama iqamah itu berapa, itu dalam rangka kita mendisiplinkan anak-anak, ya. Kenapa? Kemarin ada anak satu Pak yang mundur dari sekolah itu. Saya tanya-tanya kelas dulu, alasannya kenapa? Alasannya itu ternyata nggak kuat karena sampai pulang sampai setengah 4. Fatimah anak 10 AK berapa itu? K1 itu karena nggak kuat pulang sampai setengah 4. Jadi kalau di rumah kata bapaknya itu murid-murid pulang sama ibunya itu kalau pulang itu karena capek katanya. Dan dia memang nggak pernah melakukan pekerjaan apapun. Jadi ya di depan bapaknya ya saya marah ya. Loh, kamu itu calon ibu lah, ibu nanti sebagai ibu jam kerja itu 24 jam dalam itu. Tengah malam anakmu nangis itu kamu harus bangun. Nah kalau di perusahaan kamu nanti 8 jam. Nah di sini tidak ada itu. Ya, apalagi kalau kita hanya di sekolah hanya kurang dari itu kan itu sebenarnya pembelajaran. Nah pinginnya dia jam 12 udah pulang. Ya, nah jadi sebagian dari karakter seperti itu masih harus kita bentuk bahwa itu ya anak-anak saya. Nah, keyakinan saya kalau karakter anak-anak sudah bagus maka gampang guru itu untuk menginsertkan kompetensinya. Jadi kalau karakternya sudah bagus maka gampang untuk anak-anak itu bisa diajari ini itu. Nah itu saya kira. Terima kasih. Jadi kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Wid barusan yaitu soft skill lebih utama karena soft skill itu dibentuknya lama, tidak bisa instan, baru bisa terbentuk itu minimal 2 tahun, sedangkan hard skill itu kita 2 minggu saja mengajar secara terus menerus dia akan berkembang. Oke, lanjut soal selanjutnya. Ya, murid sekolah kita sadar itu bahwa
tidak perlu didiskusikan karena sama seperti yang sebelumnya. Yaitu lanjut ke slide selanjutnya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk terima kasih atas responnya membentuk budaya positif. Siapa itu Ibu? Silakan Bu Yunisa. Terima kasih atas waktunya Bu Nani. Jadi membentuk budaya positif ini kan sudah ada di modul 1.4. Ternyata di sekolah kita sebelum kita untuk mempelajari modul 1.4 ada banyak budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Yang paling saya kagum kepada Bapak Ibu guru dan siswa itu mampu untuk membentuk budaya positif tentang budaya kerja. Nah, karena kami memang berada dari SMK dan harus menyiapkan anak-anak untuk bekal di dunia kerja, mulai dari MPLS atau waktu anak-anak masuk itu sudah dibekali budaya kerja. Sampai dengan sekarang anak-anak juga paham harus jalan di jalur hijau. Untuk apa harus berjalan di jalur hijau, melepas jaket, memakai helm dan lain sebagainya. Sampai dengan ketemu dengan orang, senyum sapa salam, sabun dan lain sebagainya. Itu sudah dilaksanakan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Anak-anak memang perlu konsisten untuk kita mengingatkan, tetapi untuk akhir-akhir ini baik guru maupun siswa sudah bisa menerapkan budaya positif dan budaya kerja. Terima kasih. Jadi intinya sekolah kita sudah menerapkan budaya positif berupa budaya kerja, sampai dengan pengelolaan anak-anak juga sudah diatur supaya nanti ketika di interview HRD para yang mengerti psikologi seperti kita melihat wajahnya saja sudah bisa menilai anak-anak. Jadi harus dibentuk mulai dari sekarang ini. Lanjut Bu Am. Pertanyaan yang terakhir dari kalimat Tumpang, kita keluarga di sekolah ini paham bahwa
Ya sudah, semuanya sudah mengisi. Iya. Ya intinya sama seperti yang sebelumnya, berpihak pada murid, kemudian sesuai dengan visi. Ya jadi tidak perlu dibahas karena meningkat waktu. Selanjut doa. Jadi berdasarkan dari Bapak Ibu tadi menjawab kalimat rupa, mari kita membuat kesimpulan berupa visi tentang murid. Jadi dari pertanyaan tadi kita simpulkan. Mari kita berdiskusi bersama murid yang bagaimana yang kita impikan atau yang kita harapkan. Mungkin Bu Audia bisa menyampaikan visi tentang muridnya yang bagaimana. Baik, terima kasih Bu Nanin. Dari pertanyaan yang sudah Bapak Ibu semua jawab tadi, saya menarik ada beberapa kata yang sama atau seringkali terjawab gitu ya. Itu yang pertama adalah kompeten, kemudian berkarakter, berhubungan dengan profil pelajar Pancasila dan juga perserapan dunia kerja. Mungkin saya dibantu untuk mengenal kata-katanya ya. Jadi kompeten, kemudian karakter, Pancasila dan hasil akhirnya outputnya perserapan kerja. Jadi Bisa diawali dengan kata terwujudnya, murid yang berkompeten, terwujudnya murid yang kompeten dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, untuk meningkatkan keterserapan kerja. meningkatkan. Keterserapan kerja. Ini seperti itu Bapak Ibu, ada Mungkin Bapak Ibu yang lain mau menambahkan. Ada sumbangsi lagi? Gak ada. Sudah masuk di dalamnya ya tadi. Ya berarti klik A. ya, Hari ini memang sekretaris Pak Badiar Sudah di mana-mana. sekretarisnya apa ya? Fikus. Fikos ya, kegiatan khususan itu yang ngurusi sembarang kali itu. Wujudnya siswa yang kompeten. kalau sekarang itu memakai sesuatu Serta didik. Kalau siswa itu baru mereka murid. Tetap Memperlihatkan kepada pakai yang mana tuh siswa itu antara ikut KHD. Dan pramuka peserta didik. kalau di SMK ciri khasnya Pak Ciri khas penyebutan. Iya, Siswa. ya sebenarnya ya harus sama sebenarnya. PPDB itu kan Penerimaan peserta didik ya. sama peserta didik semua. Tapi absennya absensi siswa. Nilainya nilai siswa. Seperti maksudnya seperti bahasa soft skill, hard skill itu kan memang miliknya Ya, ya. Untuk meningkatkan keterserapan kerja.
Mungkin yang terakhir itu bukan hanya keterserapan, mungkin sesuai dengan BMB-nya Ya. SMK. Tadi BMB. Ya, dalam upaya apa ya? BMB itu kan juga tujuannya. Ya, BMB. Dalam upaya mencapai tujuan BMB lah. Oh, tidak sih. BMB itu bekerja melanjutkan wirausaha. Bagus ya. Ya. BMB. Larang itu BMB itu. Jadi visi yang disimpulkan dari Bapak Ibu semua yaitu terwujudnya peserta didik yang kompeten dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila dalam upaya peningkatan BMB bekerja melanjutkan atau berwirausaha. Itu sudah karakternya satu udah SMK. SMK yang siapa? Iya. Takutnya keren. Ya, ini teman-teman. Nanti kalau di rapat awal tahun penyusunan visi misi ini nanti sudah punya jago-jago. Ini kan selalu tiap tahun kan kita ini ya, visi misi kan selalu kita review. Sip, bagus. Calon ini wakil kurikulum siswa. Pokok ojo jadi siani jago ini kan. Lalu aja buat ini aja semangat aja. Usulan SMKKS swasta. Iya. Memang banyak. Tidak anu Bu, ini tidak satu suara orang-orang, jadi tidak bisa jadi yang satu suara ya cuma usulan untuk nggak boleh ada sekolah baru betul baik negeri maupun swasta. Iya. Ini usulannya dilewatkan di BDP aja Pak. Bisa ya gitu ya. Bisa. Oh. Kan biar nggak Tapi nanti diprotes sama ini orang-orang karena membatasi hak asasi gitu. Maksudnya Nanti dijadikan nanti muncul usulan bahwa statusnya sama dengan yang negeri swasta. Oh iya ya bisa. Apa seperti DPK. Iya. Kembali ke sekolah itu ya. Iya. Ini aset. Kalau nggak diikutkan di lembaga besar ya itu kan mumpung Pak yang di BBBB itu orangnya ini apa ke masukan itu bagus. Mau menerima masukan. Nanti dibawa Jakarta bagi memang saya juga merasa emang Iya. Kita lanjut ke materi. Yang selanjutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi akan disampaikan oleh Bu Yunisa. Silakan Bu Yunisa. terima kasih. Sebelum saya mulai, panjenengan bisa sekaligus makan. Oh iya. Bapak Ibu, jadi santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Berdirinya saya di sini, saya akan melanjutkan paparan dari Bu Naning tadi terkait dengan apa saja yang harus kami siapkan sampai dengan membentuk visi untuk peserta didik kita. Nah, untuk selanjutnya ini ada mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Apakah visi sekolah nantinya sudah mencerminkan dari peserta didik kita ataukah belum? Nah, di sini hanya ada dua pertanyaan. Sangat singkat sekali. Saya katakan Nah, Bapak Ibu, untuk pertanyaan
sekaligus saya bacakan di sini. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Bapak Ibu, adakah yang masih ingat tentang visi sekolah kita? Apakah perlu saya ingatkan kembali? Jadi visi sekolah kita SMK Widya Dharma Tulen menjadikan SMK yang mampu mencetak sumber daya manusia yang berkompeten, berkarakter bangsa, dan berakhlak mulia. Baik, sudah ada respon. 1. Visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Keberpihakan kita untuk murid itu bagaimana? Apakah cukup siswanya kompeten, berkarakter bangsa, dan berakhlak mulia? 4 respon menjawab sudah semuanya. 5 respon. Mau jawab belum nanti ya sungkan sama saya. Sungkan sama Pak Ir. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya visi sekolah kita itu sudah selaras dengan cita-cita murid kita, yaitu kami bersama-sama mewujudkan siswa yang kompeten, kemudian berkarakter bangsa, serta berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir, Bapak Ibu bisa di next. Adakah yang ingin disesuaikan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Disesuaikan. Jadi masuk di sini adalah tambahan kata menyesuaikan kembali. Apakah nanti ada tambahan dari karakter kompeten atau berakhlak mulia itu seperti apa? Ya, berakhlak mulia. Kurang A. Kalau dilihat untuk berakhlak mulia ini kita sudah paham betul karena sudah ada pada dimensi profil pelajar Pancasila. Bahkan sebelum-sebelumnya, sebelum kita menjadi kurikulum merdeka, sebelum SMK Widya Dharma itu PK, itu kita sudah ada berakhlak mulia ini diinsertkan di dalamnya. Baik, yang respon kedua adalah urutannya. Yang tadi adalah kompeten, kemudian berkarakter bangsa, dan berakhlak mulia. Jika memungkinkan, apakah boleh Pak Wiwit untuk urutannya itu di? Ya, bukan hanya urutan kita ubah pun boleh. Biasanya secara aturan kan setiap awal tahun, tiap tahun itu visi misi bisa di review untuk disesuaikan dengan kebutuhan terkini, tapi tidak bisa lewat forum ini. Misalnya nanti lewat forum di rapat guru karyawan semua, nanti kita nyepakati bersama. Tapi forum ini cukup kuat untuk mengusulkan nanti di forum besar kita ubah. Ya menurut saya berakhlak mulia, berkarakter bangsa dan berakhlak mulia itu kan kayak podo aja. Iya. Ya, sehingga bisa saja nanti cukup saja berkarakter bangsa, karena akhlak mulia itu sudah termasuk di dalam karakter bangsa. Mungkin masalahnya kayak gitu. Termasuk urutannya tadi juga, monggo nanti kita perdebatkan apakah karakternya dulu yang digaungkan ataukah kompetensinya itu juga, karena urutan ini pun juga nanti akan mengandung risiko
Kalau misalnya kompeten kan berarti kita lebih mengedepankan itu dulu dibanding dengan karakter. Nah, dan itu nanti harus digambarkan di misinya dan di program-program sekolah. Itu. Terima kasih Pak atas informasinya. Jadi Bapak Ibu, untuk respon yang kedua ini ada Pak kemudian dan urutannya. Baik, nanti untuk visi atau misi di SMK Widya Dharma selanjutnya akan kami sosialisasikan kembali. Mungkin nanti dirapat dengan Bapak Ibu, seluruh Bapak Ibu guru dan warga sekolah. Ini juga ada berbudaya lingkungan, benar. Saya tahu sekali ini pasti yang menjawab dari Sumaryati, apakah benar itu? Karena kita sering diskusi, ya. Jadi saya sudah hafal gimana jawaban dari Bu Eni, Bu Adriana, Bu Naning ataupun Bu Aulia. Jadi budaya lingkungan ini juga harus ada di SMK Widya Dharma. Kemarin waktu saya wawancara dengan teman-teman itu saya mengambil banyak sekali program gitu atau budaya positif baru di sekolah. Nah itu nanti sama seperti budaya lingkungan kita nanti bisa menerima untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu guru di lain waktu. Baik, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang dilanjutkan oleh Bu Eni Sumaryati. Waktu dibuka, silakan. Terima kasih. Saya kebagian untuk di visi sekolah. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan beberapa masa kita diingatkan kembali dengan visi kita, yaitu menjadikan SMK yang mampu mencetak sumber daya manusia kompeten secara berbangsa. Mungkin bisa langsung ke scan barcode dengan pertanyaan itu sudah dibagikan. Jadi pertanyaannya sudah masuk. Pertama, apakah misalnya tujuan yang dapat dilakukan bisa mencapai visi sekolah? Untuk responnya tadi jadi disetting sedikit kata, banyak kata, banyak kata. Monggo, bisa. Sampai 20 bisa. Apakah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Dan Keliru ya, nggak sudah.
nanti saja kita menentukan, kita buat sendiri. Tapi kan itu nanti juga beresiko orang lain yang harus menjalankan visi itu tidak sevisi. Namanya juga sebenarnya visi. Jadi kalau visi individu kan kita lakukan sendiri. Tapi kalau ini kan visinya sekolah. Nah, yang saya pahami dari pertanyaan itu adalah untuk mencapai visi itu apa yang dilakukan, bukan apa. Nah, selama ini kan di sekolah kita penyusunan visi-visi itu kan belum melibatkan semua orang. Hanya di saya di staf saja dan ditambahi mungkin di beberapa orang perwakilan gitu saja. Teorinya tidak begitu. Teorinya di situ dilakukannya dibuatnya oleh semua. Sehingga kalaulah nanti dibuat oleh semua, dirapikan oleh semua, maka kan itu menjadi kesepakatan bersama. Nah, kalau sudah dibuat sendiri masa orang itu tidak akan melakukan, ya gitu aja. Jadi harus dibuatnya dengan bersama-sama. Terima kasih Pak Wiwi. Ini sepertinya langsung orang keseluruhan karena menyampaikan langsung. Jadi harapannya ke depan, kalau selama ini visi sekolah kita dibuat oleh beberapa orang, maka ke depan perubahannya diharapkan adalah dengan membuat atau bersama-sama semua guru, semua karyawan untuk melakukan perubahan terhadap visi misi yang mana harapannya dengan kalau membuat bersama-sama, maka orang menjadi itu kesepakatan bersama ya saya harus menggunakan. Oh ya, tambahan mengingat karena ini untuk intern ya. Tolong nanti diingatkan di tahun visi misi itu dibuatnya sebelum program sekolah kita buat. Jadi dia merupakan undang-undang dasarnya lah kemarin gitu ya, undang-undangnya. Jadi kalau nanti saya atau kami di staf lupa, nah maka saya sudah ditulis 5 orang CPP ini harus mengingatkan Pak harus ada forum ini sebelum dilanjutkan. Ya. Tapi sepertinya ada di akhir tahun pelajaran, di akhir tahun pelajaran atau di awal tahun pelajaran Pak. Terima kasih. Mungkin untuk ini pertanyaan apa masih banyak atau kita lanjutkan saja ya. Jadi kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Ada menyepakati kalau yang utama tadi saya sudah paham mewujudkan keberpihakan, membagi peran, menyepakati peran masing-masing. Mungkin saya minta yang menjawab menyepakati peran masing-masing. Tadi kan pertanyaannya kolaborasi yang dapat dilakukan ya antara guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi. Jadi
ada ini, kita kan sudah sepakat kalau di sekolah kan kita sepakat bahwa ini visi kita harus menjalankannya dengan misi-misi yang telah kita susun gitu. Lalu kan ada orang tua bagi anak-anak yang kalau di sekolah kan kita orang tuanya, kalau di rumah kan orang tua, itu ya maksudnya ya Bu ya. Nah itu kita harus sepakat bahwa kalau di sekolah kita itu berperan bagi anak-anak itu sebagai ini sesuai dengan visi kita, membuat anak kompeten, lalu berkarakter bangsa, berakhlak mulia. Tapi kita juga harus sepakat dengan orang tua, kita harus berkolaborasi bahwa untuk mewujudkan ketiga visi itu harus ada keterlibatan orang tua juga. Misal contohnya kalau kita kan sering ya, kita nggak sering sih, itu kan juga kita wajib di sini itu sholat berjamaah, kita tepat waktu dan lain-lain. Itu kan salah satu membentuk karakter, juga salah satu juga untuk membentuk akhlaknya anak-anak. Tetapi ketika di rumah kita juga sering bilang kalau di rumah kita juga harus sholat juga kan begitu ya Pak Wiwit biasanya. Jadi kita harus sebagai muslim bagaimana cara kita memberi contoh ke anak-anak. Jadi kita harus menyepakati, termasuk kalau misalnya kompeten kan tidak mungkin orang tua itu mengajari anaknya kalau misalnya di rumah mengetik 10 jari kan tidak mungkin. Terus mengajari anak-anak untuk kalau tes wawancara biar masuk kerja itu gimana, itu kan juga tidak mungkin sih, tapi kan sulit kalau misalnya orang tua tidak berpengalaman. Tapi harus bagaimana, harus dengan mendukung anaknya, terus harus dengan mendukung belajarnya dan lain sebagainya itu. Jadi maksudnya menyepakati peran-peran masing-masing antara orang tua dan sekolah seperti itu. Terima kasih dulu dari apa yang disampaikan dulu. Mungkin itu pengalaman yang memang sudah kita lakukan bersama-sama berfilosofi dan juga kita lakukan di sini. Yang disampaikan penyepakatan bersama-sama itu memang kita sudah lakukan di awal tahun ajaran baru. Biasanya kita undang para wali murid, dikasih pengalaman dari kepala sekolah terkait isi sekolah, terkait program-program sekolah dalam 1 tahun ke depan. Kemudian akan diberikan lagi sampai masuk ke kelas-kelas, yaitu masuk di wali kelas. Disinilah salah satu upaya bagaimana kita mensosialisasikan yaitu untuk menyepakati peran di masing-masing seperti yang diceritakan oleh Bu tadi, itu sudah kita lakukan. Jadi kemudian juga PP ketahui juga selain kita sosialisasikan di awal tahun di SMK juga ini untuk wali murid baru, siswa baru itu kita wali kelas wajib untuk berkunjung bersilaturahmi. Salah satunya kita menerapkan yaitu tadi orang yang seperti diceritakan dulu. Sehingga di sini nanti akan ada hubungan silaturahmi yang baik. Sehingga jadi tadi seperti contoh gini tadi, saya pagi ada kejadian kecelakaan, saya sudah ditelepon sama orang tua, anak saya kecelakaan, mohon dilihat apa anak-anak sudah sampai ke sini dan sebagainya. Ini dari tadi saya pantau, saya lihat tentang ini salah satu daripada ikatan silaturahmi yang baik. Peran-peran di sini kalau kita lihat tadi seperti sampaikan dulu, kita sebagai orang tua di sekolah juga diharapkan kita harus sama-sama saling melengkapi peran masing-masing dan untuk mendukung visi sekolah. Mungkin itu saja kesimpulan. Next pertanyaan berikutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan orang tua kepala sekolah agar visi sekolah dapat Bu Eni, Bapak Ibu PP ngapunten, saya undur diri tidak bisa ikuti sampai habis ya. Jam 10 ada rapat ini loh, timnya sertifikasi untuk SMK swasta. Dia ngapunten. Terima kasih Bapak. Dan ini ada Pak Irawan kamu kan ya, Ibu. Maaf. bisa dilanjut.
Belum ada yang udah. Mungkin saya bisa dulu lagi ya kayaknya. Ya. Menunggu jawaban yang lain atau langsung Bu Ulul menyampaikan? Iya, itu kan ada hubungannya dengan pertanyaan yang tadi ya Bu Eni ya. Jadi kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah, yang salah satunya itu intens berkolaborasi kayak kita diskusi. Lalu kita silaturahmi kalau perlu ya, setiap misalnya lebaran kita ada apa anda sana kan juga nggak apa-apa ya, kayak gitu. Itu kan termasuk salah satu mewujudkan visi gitu. Terus dengan berkolaborasi kan tentunya itu kita nggak hanya menyepakati, tapi kita juga intinya mensosialisasikan visi sekolah itu tadi. Jadi kalau misalnya kan kita berkolaborasi juga kadang ada hal-hal yang disampaikan ke wali murid tidak hanya tentang anaknya. Nah itu biasanya kan mungkin kalau kita ke wali murid itu kan program-program apa yang ada di sekolah itu kan semua disampaikan. Dengan adanya kolaborasi itu tadi, kita visi sekolah itu akan tercapai, karena kan nggak mungkin memang hanya kepala sekolah dan guru saja. Wali murid mengajar. Nah ini mungkin siapa yang mau menjawab wali murid mengajar? Bisa. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi Bapak Ibu PP, di kami mulai tahun lalu karena kita adalah SMK PK atau pusat keunggulan, ini ada program balik yaitu wali murid mengajar. Kalau disesuaikan dengan materi pada diajak dewantara, ini sangat berkesinambungan karena pengalaman itu kan adalah guru yang paling baik. Sedangkan pengalaman dari guru, mereka atau anak-anak kita sudah tahu semuanya. Nah, kenapa kok harus ada peran wali murid? Karena pengalaman wali murid juga jauh lebih luar biasa daripada pengalaman kami Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Jadi mendatangkan wali murid untuk berinteraksi dengan siswa, berkomunikasi di dalam kelas meskipun waktunya tidak sedikit, itu sangat membantu anak-anak untuk mengenal dunia baru lagi. Oh, pengalamannya seperti ini. Kalau pengalamannya guru saya seperti ini. Begitu itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Nisa. Jadi apa yang disampaikan antara guru dengan Bu Nisa itu seiring, karena memang itu praktek baik yang sudah kita lakukan bersama di sini. Yaitu kalau dari rangkuman apa yang disampaikan ini sebenarnya tahapannya kita sosialisasi seperti yang saya sampaikan di awal, kita sosialisasi ke wali murid di awal tahun, kita kemudian melakukan ini ya juga saat kita di sosialisasi kita sampaikan bagaimana peran beliau seharusnya saat beliau berada di mana dan bagaimana nanti peran Bapak Ibu di sini kita kolaborasi, kita silaturahmi baik itu langsung dengan chat, kita video call, kita zoom, bahkan mungkin zoom baru dengan wali murid kalau ada sesuatu hal misalkan. Kemudian juga kita datang langsung. Wali murid mengajar ini memang sudah kita lakukan. Yang belum sepertinya pernah digagas mau istighosa baru, belum terrealisasi. Pernah kita berkepentingan untuk mengadakan
wali murid itu belum. Kalau untuk apa namanya grup ngaji bareng itu sudah beberapa, itu ada yang sudah membuat grup ngaji bareng. Jadi satu minggu wajus, satu minggu khatam misalnya, atau satu bulan khatam itu sudah kita awal. Mungkin itu next. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangannya sebelumnya? Nanti seperti ini yang belum ngomong ya ini ya. Nanti tak sampai yang belum ya. Ada sini kalau ada yang tidak ini. Saya faktor apa aja? Wow. Sosialisasi dan model. Jawaban lagi. Soalnya mau disepi. Sudah jadi sasaran sendiri. Karena untuk mempersingkat waktu ya, mungkin bisa langsung Bu Yunisa ini, karena ini si Bu Yunisa bisa langsung menjelaskan terkait sesuatu atau terkait bagaimana rancangan waktu untuk merealisasikan rancangan prakarsa. Baik, terima kasih waktunya Bu Eni. Nah, ini merujuk tadi informasi yang disampaikan oleh Pak Budi selaku kepala sekolah kita, kalau nantinya prakarsa perubahan berkaitan dengan visi misi yang kita bahas pada hari ini tentu saja akan dibahas kembali di rapat ya, dan musyawarah akhir tahun nanti mungkin dengan Bapak Ibu Guru dan seluruh karyawan. Nah, tentu saja harus ada sosialisasi terlebih dahulu
diganti kembali menjadi kata-kata yang seharusnya mengikuti perkembangan atau potret zaman dan potret alam. Jadi seperti yang disampaikan Bu Yunisa, bahwasannya rencana kita tadi, bahwasannya nanti di akhir tahun atau di awal tahun kita akan melakukan perubahan terhadap isi sekolah. Nah, menurut Bu Yunisa, kita lakukan sosialisasi terlebih dahulu untuk menuju ke situ. Nah, nanti kalau sudah kita lakukan perubahan, kemudian di akhir tahun lagi kita lakukan seperti itu ya Bu Yunisa ya. Oke. Ini ada dua lagi. Apa terakhir musyawarah akhir tahun. Jadi Pak Ira, untuk Pak Ira yang disuruh yang mau di-spill nggak jawab. Teknik saya dipakai. Terima kasih Bu Eni. Terkait dengan visi misi, setahu saya ketika kita menyusun, kalau dulu namanya RENSA, rencana strategis, sekarang diganti dengan peta jalan, itu ada namanya menyusun visi misi dan sebagainya, itu sasaran strateginya sebagainya. Itu ada tahap-tahap yang harus dilalui. Yang pertama itu biasanya dengan melakukan analisis SWOT, di mana semua warga, baik itu kepala sekolah, guru, karyawan, termasuk siswa dan orang tua maupun pemangku kepentingan yang lain, ini kita minta masukannya terkait dengan hal-hal yang menjadi harapan mereka atau mimpi mereka terhadap SMK Widya Dharma. Kemudian dari langkah-langkah itu barulah kita laksanakan, kita mampatkan dalam musyawarah besar, kemudian dimampatkan dalam tim khusus yang untuk merumuskan visi misi itu, dan setelah itu barulah dirancang rencana-rencana kerja dalam tahun yang akan datang. Kemudian di tengah-tengah perjalanan baru dilakukan monef itu tadi. Sehingga sebenarnya visi misi yang kita bentuk sekarang, setahu saya itu baru akan muncul ketika ada proposal kebutuhan proyek ya, seperti PK misalnya, kemudian untuk apa itu termasuk ya, misalnya itu baru disuruh Pak Ir buat peta jalan, nah itu baru. Sehingga visi misi itu menurut saya tidak semuanya siapa ya saya yang disuruh, ya saya yang nulis, itu saja. Nah cuman karena visi misi itu dulu sekali itu pernah terwujudkan pertemuan walaupun tidak semua guru, sehingga tetap saja itu. Sehingga kalau memang perlu diubah menurut saya bagus supaya arahnya dan semuanya paham terkait utamanya visi misi. Jadi kalau seingat saya itu untuk yang terakhir kali ini sampai 2025 kalau tidak salah, peta jalannya kemarin dibuat itu. Ya. Terima kasih Pak Ir, memang Pak Ir itu spesialis peta jalan. Iya. Jadi setiap kita ada program KPKKS, kita akreditasi, kita sampai kemarin PK, pasti nanti kalau itu tugas SCP dan kita jelas langsung memberinya Pak Ir. Atau lebih baik gitu. Jadi Pak Ir yang paling menguasai di sini. Mungkin terima kasih Pak Ir. Mungkin bisa langsung kita masuk ke kesimpulan dari 4 pertanyaan kita yang tadi terkait visi misi sekolah. Mungkin saya bisa dibantu untuk kalau tadi Bu Audia ya. Sekarang yang merumuskan mungkin lebih cocok sepertinya Bu Yunisa untuk membuat rangkuman dari pertanyaan tersebut. Oh masih ada refleksi ya? Iya. Nanti oh nggak usah ya? Iya. Nanti. Oke terima kasih. Berarti kalau memang rangkumannya tidak visi-misi tidak kita lakukan sekarang, ini langsung menuju ke pertanyaan keempat. Bu Audia ya. Saya mohon maaf apabila selama memandu saya ada dua kata atau sesuatu yang kurang saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya meneruskan
SMK yang mampu mencetak sumber daya manusia yang kompeten, berkarakter berbangsa dan juga berakhlak mulia. Menurut Bapak Ibu, apakah visi sekolah sudah sejalan dengan apa yang sudah kita diskusikan tadi? Ini mungkin jawabannya sudah Saya ini belum. Belum beli ini tidak dikasihkan ke saya. Mungkin bisa ditambahin setelah sudah Pak Irawan tadi kan ada 25 huruf yang bisa diinputkan ini. Ya. Apa yang Jawabannya Bapak. Sambil menunggu Pak Irawan tadi sekarang untuk BRI ya saya ingin mendengar jawaban dari dengan untuk nomor tadi kan pertanyaannya adalah apakah khusus sekolah sudah dan sudah menggambarkan yang jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai di hidup kita. Menurut saya sudah dan jawabannya semuanya sudah karena memang kita sudah menerapkan seperti kayak karakter pada siswa, kemudian juga kita kita ya ke siswa juga seperti contoh kayak kita tadi sudah itu ada suara seperti itu, kemudian anak-anak masih sekolah sudah ada namanya dengan yang harus dari sekolah. Nah seperti itu sehingga cita-cita visi sekolah itu sudah menggambarkan cita-cita yang akan dicapai. Terima kasih Bu Eni. Jadi jawabannya sudah. Menurut Bu Eni tadi apa program yang di sekolah kita sudah dijalankan itu sudah sesuai dengan visi sekolah yang kita buat dan juga sudah sesuai dengan cita-cita yang ingin kita sampaikan kepada ini. Mungkin dari Bu Ibu dan juga Pak Irawan karena jawabannya sudah sebagai yang mau berpendapat lagi. Saya jawab begini. Sebenarnya secara global visi sekolah kita itu sudah jelas, ya, itu menggambarkan impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari keseluruhan warga sekolah, ya, baik kepala sekolahnya, guru atau karyawannya. Hanya pada misi itu yang perlu dilakukan mungkin penyesuaian yang karena nanti akan terjadi juga mungkin urutan perubahan di dalam visi, otomatis di dalam visinya nanti ada penyesuaian juga. Kemudian di dalam sasaran atau sasarannya visi misi itu juga mungkin perlu disesuaikan, yang jelas dengan menambahkan atau menyelipkan hal-hal yang terkait dengan tujuan-tujuan pendidikan di dalam kurikulum merdeka, seperti memasukkan profil pemuda Pancasila, kemudian tujuan PMB dan sebagainya. Mungkin itu yang memang perlu ditambahkan saja. Tapi kalau secara garis besar hampir sama, visi kita itu sudah jelas, ya. Itu adalah impian cita-cita yang sekarang itu juga sebagian terlaksana walaupun mungkin belum maksimal. Seperti yang dicontohkan Bu Terima. Terima kasih Pak Is. Jadi intinya sudah sesuai ya, sudah jelas di sini apa saja yang kita harapkan dari cita-cita murid dan juga disisihkan untuk karakter sesuai dengan kurikulum merdeka.
Saya kurang begitu memahami apakah sekolah lain sudah menerapkan budaya kerja seperti halnya sekolah kita sudah benar-benar sesuai dengan yang ada di dunia kerja. Berarti di sekolah kita kan juga perlu monitoring dan evaluasi setiap harinya secara konsisten. Nah, untuk sekolah lain, saya punya beberapa teman di SMK juga, mengajar di SMK juga, untuk penerapan budaya kerja ini masih belum benar-benar konsisten dilakukan. Maka dari itu saya menuliskan dua kata tersebut. Jadi untuk yang di sekolah SMK lain itu sekolahnya Indonesia masih belum konsisten untuk menerapkan budaya kerja. Untuk sekolah kita proses untuk menuju konsisten budaya Indonesia ini. Kemudian yang belum jawaban belum itu ada 3 responden. Ini dari Bapak Ibu ada yang mau mewakili untuk menyampaikan Pak Ira. Mungkin Bu Emi mau jawab lagi Bu. Pak saya Bu. Karena kebetulan saya terakhir itu penyusunan lensa atau peta jalan itu juga harus menyertakan visi misi dan itu di Zoom. Itu saya melihat hampir di berapa sekolah yang tergabung di situ itu intinya hampir sama. Jadi hampir sama bahwa mereka akan meningkatkan mencetak istilahnya siswa yang kompeten, berkarakter dan sebagainya itu hampir sama. Bahkan ada yang saking panjangnya itu sehingga itu dikatakan oleh pematerinya atau apa itu bukan visi gitu ya. Jadi kalau menurut saya kalau dari sisi misi visinya itu sebenarnya hampir sama, hanya bedanya nanti akan ada di ketika kita bicara misi ya. Misalnya budaya kerja, walaupun kita tidak memasukkan budaya kerja atau budaya lingkungan, tetapi dengan berkarakter, bangsa, kemudian berakhlak kemudian sebenarnya sudah masuk. Sehingga kalau mau ditambahkan bisa jadi tidak di visi tapi di misinya. Sehingga kalau pertanyaan tadi kan apakah visi itu, sehingga saya menganggapnya ya visinya saja. Tapi kalau visi misi ya jelas ada perbedaan. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Pak Ir. Kalau saya mencermati, saya kenapa ngomong belum? Itu karena dalam persepsi saya kita dikatakan beda dengan yang lain. Kalau kita punya ciri khusus, nah selama ini SMK kita belum punya ciri khusus, sehingga kita pun kalau kita mau mengaku kita sudah bukti-bukti itu di sekolah lain buat luar biasa. Saya kalau sampai diskusi dengan beberapa teman-teman sama-sama di SMK itu kadang saya malah minder. Kalau di sini saya merasa SMK itu luar biasa. Ngomong seragam di dalam media di sini, ternyata saya ketemu dengan teman-teman dari kabupaten lain luar biasa, malah saya yang minder. Akhirnya saya dibaca, kemudian mereka akan saya selamat. Maksudnya saya, jadi kita benar-benar sesuatu yang berbeda. Contoh gampang gitu, tapi saya juga belum punya gambaran. Nanti kita mau dari di mana di masa kita juga mikir. Contoh kita ambil kelautan, kita sudah pasti bisa lihat. Oh itu mulai kelautan, karena apa dia berbeda? Dari mereka di sana kedisiplinannya, karena saya juga pernah ada saudara yang di sana, bahkan di sananya posisinya itu dididik kayak tentara, sehingga sudah kelihatan seperti itu yang belum ada. Kalau kita ngomong oke, kita sudah gerakan untuk anak-anak beragamis atau religius, sama sekolah lain juga gitu sekarang menerapkan seperti itu. Jadi belum ada dulu. Jadi masih belum ada gambaran. Apa ya? Nah, supaya visi kita itu kelihatan di dunia gitu. Kalau yang mungkin bisa dibedakan, yang mungkin beda dengan yang lain-lain itu sosok guru. Nah, sosok guru di kita itu kan nggak boleh bercelana. Nah, itu tidak ada dijumpai di sekolah. Panjang, ada panjangnya. Jadi itu ya, nggak boleh bercelana. Panjang-panjang,
Itulah pembeda kita. Jadi kita kadang pun saya kalau di mana-mana mesti dikira pondokan aku. Itu sih ditanya itu nomor satu kita. Ya karena memang kita punya karakter bahwasanya seorang guru itu akan menjadi lebih kelihatan terjini, lebih kelihatan awalnya seorang pendidik, yaitu kita dengan itu yang kita pahami. Nah mungkin yang muda-muda kurang mau pernah mengikuti kemudian kalau dulu zaman saya lahir itu ada zaman dulu kita sering ada materi-materi kemudian salah satunya menekankan untuk feminismenya memakai itu ada. Mungkin itu yang nanti bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi kalau bukan ciri khasnya jadi tidak boleh celana itu pada saya tidak boleh ya. Boleh dengan situasi tertentu. Kan bersepeda motor ya. Takutnya nanti kalau dicetok nggak boleh pakai celana. Saya mana ini? Dulu jadi olahraga, pakai training. Jadi intinya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Irawan dan Pak Bu Eni itu belum ada pembeda. Maksudnya mungkin dari peraturan atau kebiasaan kita belum ada pembeda di sekolah lain walaupun itu meskipun sama-sama SMK-nya ya, kebiasaan atau peraturan yang membedakan dengan sekolah. Terima kasih. Mungkin dari ini ada tambahan lagi dari Bapak Ibu. Saya dalam diri saya lupa pembeda kita itu sepertinya ada, dan ini ditunggu-tunggu oleh beberapa masyarakat di sekitar kita seperti karnaval. Jadi kalau tentang kebudayaan karnaval itu seperti kemarin, kalau kenapa kok SMK Widya Dharma tidak ikut, apakah ada sendiri karnavalnya kapan? Nah itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat di sana. Itu ciri khas yang mahal. Ya kemarin katanya Pak Yudi, ada ciri khas kita ada Pak. Apa yang lain nggak pernah karnaval kita yang Subjeknya luar biasa. Saya sih kan aku ya, ya berdasarkan kebinaikan global itu Iya. itu kalau divisi masuk berkarakter bangsa. jadi masuk di mana pun bisa juga ya. Iya. Cuman ya itu mahal. Mahal. Memang subjeknya besar ya Pak. Banyak yang mahal. Mahalnya real mahal ya. Iya. Bukan idenya yang mahal, Iya, real mahal. Betul. Kemarin sudah saya usulkan, jadi kalau memang nanti kita ini sudah memantapkan diri berjirikan karnaval, sekalian saja karnaval itu dimasukkan sebagai agenda tahunan, sehingga setiap tahun SMK Widya akan tercatat di jadwal karnaval Agustusan itu ya. Tanggalnya. Iya, tanggalnya. Kayak di Prok selalu tanggal 18. Nah, seperti itu. Tidak harus yang kalau kemarin itu kan tidak harus itu ya merayakan juga iya. Iya. Aku bukan kemarin itu ya. Hari jadi Iya, sekaligus proyek belajar Pancasila kita yang sampai Malangan. baik Bapak Ibu ini sudah saya sudah selesai Pak. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Untuk pertanyaan ke Om Yaitu Konversi nanti setelah saya akan dilanjutkan oleh Pak Diana tentang kesimpulan untuk diskusi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya dapat kloter terakhir, dapat buntut di sini berkaitan tentang kesimpulan yang sudah kita diskusikan hari ini. Kalau tadi kita sudah menyusun atau merancang visi murid impian kita di SMK Widya Dharma Duren, yaitu terwujudnya peserta didik yang kompeten dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila dalam upaya peningkatan BMW. Nah, kita lihat kembali visi sekolah kita, yaitu menjadikan SMK yang mampu
mencetak sumber daya manusia yang kompeten, berkarakter bangsa, berakhlak mulia. Kira-kira menurut Bapak Ibu, untuk visi sekolah ini perlu diadakan perubahan atau tetap seperti ini? Kalau tadi Pak Ir sempat menyampaikan yang perlu kita kaji ulang misinya, apa sekalian dengan visi sekolah atau bagaimana Bapak Ibu? Oke, Pak Ir, terkait dengan visi sekolah, saya sebenarnya dari dulu selalu menyarankan kepada teman-teman yang terkait dengan penyusunan visi agar urutannya itu disesuaikan, karena seingat saya visinya seperti itu, tetapi ketika nanti ke misi itu yang didahulukan justru yang bertakwa dan sebagainya, kan berarti berakhlak mulia, berkarakter bangsa dan kompeten, supaya sejalan dengan keinginan kita bahwa seperti tadi yang disampaikan Pak Iri kan juga di perusahaan seandainya mereka nanti bekerja itu yang diutamakan bukan kompetensinya dulu tapi karakternya. Maka mungkin kita bangun visinya itu dari yang akhlak mulia, karakter, baru kemudian kompetensi. Terima kasih Pak Ir atas sarannya. Jadi kalau dari Pak Ir pribadi sepertinya perlu adanya penyesuaian urutan dari yang berkarakter dulu, kemudian berakhlak mulia dan juga kompeten. Untuk yang Bu Ulul atau Bapak Ibu CGP mungkin ya menanya. Terima kasih Bu A. Jadi kalau menurut saya berakhlak mulia itu dihapus saja, karena yang namanya berakhlak mulia itu kan bagian dari karakter bangsa. Jadi karakter bangsa itu merupakan nilai-nilai yang mencerminkan dari Pancasila. Jadi dari berakhlak mulia itu merupakan salah satu pengamalan dari sila Pancasila itu tadi. Jadi berakhlak mulianya lebih baik dihapus supaya tidak terlalu banyak kata-kata yang sudah dicerminkan di poin kedua. Terima kasih Bu Nani. Kalau tadi Pak Ir menyampaikan urutannya yang perlu kita perhatikan. Kemudian kalau dari Bu Nani itu sendiri berkaitan dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Itu ya Bu Nani ya? Pancasila. Sila, ya sila 5. Jadi kalau untuk berakhlak mulia itu sudah berada di dalamnya ya. Baik, mungkin nanti lebih jauhnya lagi karena ini Bapak Kepala Sekolah pun juga tidak ada. Mungkin nanti bisa kita komunikasikan lebih lanjut. Yang jelas kita tarik kesimpulan bahwa visi sekolah perlu diadakan penyesuaian kembali. Begitu ya Bapak Ibu. Sesuai tujuan saat ini. Baik, next Bu Aulia. Jadi untuk yang tadi kita tampung dulu, nanti kita akan komunikasikan kembali dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu, berikut adalah dokumentasi kegiatan yang sudah berjalan di SMK Widya Dharma Duren. Yang pertama itu adalah kita telah mempercayakan kepada siswa kita untuk dapat memimpin persiapan upacara bendera. Nah, dengan adanya kepercayaan ini, kami sebagai guru melatih atau mewujudkan kepemimpinan dari murid itu sendiri. Jadi kita melatih untuk dapat mewujudkan kepemimpinan murid, kemudian juga melatih kepercayaan diri murid, kemudian kita mengajarkan ke anak-anak terkait dengan hal-hal baru. Mungkin ini salah satunya hal baru bagi mereka. Kalau dulu biasanya yang mempersiapkan sampai anak-anak siap mengikuti upacara adalah Bapak Ibu guru. Tapi di tahun ini, sudah berjalan 1 tahun ini, yang mempersiapkan adalah murid kita sendiri. Kemudian ada piket bank mini, kemudian ada kultum, dan juga expo seni. Kalau untuk expo seni tadi sudah disampaikan, kita melakukannya atau terjadwal 1 bulan sekali. Tujuannya untuk apa? Kita memberikan kesempatan kepada anak
kita untuk dapat mengekspresikan diri dan berkreasi sesuai dengan bakat mereka. Seperti itu. Oke, sepertinya tadi ini sudah ini dia. Kalau ini tadi kan sudah kita sepakati bahwa visi kita tadi ada penyesuaian sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kemudian untuk visi sekolah itu sebenarnya sudah selaras dengan cita-cita untuk murid dan sesuai dan sudah memuat dimensi profil belajar Pancasila. Cuman yang perlu kita garis bawahi lagi tadi perlunya adanya penyesuaian. Penyesuaian dengan kebutuhan saat ini. Kita akan mengaji ulang terkait visi dari sekolah.